Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Mari pada kesempatan saat ini kita kembali menyatukan hati untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sapaan firman Tuhan. Kita bersatu hati mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur pagi ini kembali boleh merasakan kasih setia-Mu. Kembali kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, karena Engkau telah menjaga kami di sepanjang hidup kami dan sepanjang malam tadi ketika kami beristirahat. Ini semua karena kasih setia-Mu ya Allah. Dan pagi ini kami memulai aktivitas kami, karya dan pelayanan kami dengan senantiasa mengharapkan kasih dan berkat Tuhan. Dan bila melalui firman yang kami dengar, kami renungkan bersama saat ini, sungguh menguatkan kami ya Allah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya bacakan dari kitab Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. Mazmur 121 ayat 5 sampai 8 yang demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema pagi ini, merawat kehidupan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, firman ini sungguh menguatkan kita di tengah pergumulan kita saat ini bersama-sama menghadapi virus corona. Ketika kita melihat, menyaksikan, membaca berita banyak orang yang menjadi korban, baik luar negeri maupun di sekitar kita. Setiap hari ribuan orang positif virus ini, di atas angka 3.000, dan tiap hari hampir 100 orang meninggal akibat virus ini. Sungguh firman ini menghibur kita karena kita bisa meyakini bahwa hidup kita sesungguhnya tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap ngeman dengan kehidupan yang telah dianugerahkannya bagi setiap kita. Tetapi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, seringkali firman ini juga sayangnya disalah mengerti, disalah pahami. Orang yang kemudian overconfidence dalam memahami ayat ini, lalu beranggapan bahwa karena Tuhan sungguh menjaga hidupnya, Tuhan akan terus melindungi, tidak akan membiarkan kita sakit, Dia bahkan menjaga nyawa kita. Orang yang salah memahami lalu berpikir bahwa dia bisa berbuat sesuka hatinya, dia bebas melakukan apapun dalam situasi seperti ini karena percaya bahwa Tuhan menjaga. Tuhan tidak akan membiarkan dia sakit, apalagi nyawanya hilang. Pikirnya begitu. Lalu menganggap bahwa tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu mengikuti macam-macam protokol kesehatan, tidak perlu pakai masker, jaga jarak, dan apapun yang dianjurkan oleh tenaga medis. Karena yakin bahwa Tuhan menjaga. Nah, kira-kira hal seperti ini tepat ataukah tidak? Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, tindakan yang demikian menurut saya mengingatkan pada kesaksian Injil tentang kisah Yesus yang dicobai oleh iblis, dibawa ke atas bait Allah, dan iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari atap bait Allah ini dengan mengutip ayat, jatuhkan dirimu, sebab pada firman tertulis, Dia tidak akan membiarkanmu jatuh, Dia akan menopangmu. Tetapi Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu.
Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah menjaga hidup kita, tetapi kemudian dengan keyakinan iman ini membuat kita berbuat sesuka hati kita, tidak taat kepada protokol kesehatan, lalu menganggap bahwa semua itu ribet, menyusahkan, lalu dengan keyakinan menganggap itu sebagai sebuah keyakinan dan kemudian bertindak di luar dengan sesuka hati, maka sebenarnya itu masuk dalam kategori mencobai Tuhan Allah. Firman ini memang mengingatkan kita bahwa Allah sungguh mengasihi kehidupan kita. Dia senantiasa menjaga hidup yang telah dianugerahkannya kepada kita. Nah, oleh karena itu, kita sebagai rekan sekerja Allah, partnernya Tuhan, kita pun harus ikut ambil bagian dalam karya keselamatan yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan sungguh sangat menyayangi hidup kita, maka kita pun harus juga menyayangi hidup kita. Salah satu cara seperti yang saya lakukan saat ini. Ketika saya bicara dan di sekitar saya ada orang lain di luar keluarga inti, maka saya mewajibkan diri saya untuk memakai masker. Memang tidak nyaman ketika bicara dengan ditutupi masker, tetapi mari bersama-sama kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk berperan serta sebagai rekan sekerja Allah, menjaga, merawat kehidupan yang telah dianugerahkannya kepada kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Pakai masker memang sesek, tapi lebih nyesek lagi ketika orang-orang yang kita kasih harus berhadapan dengan virus corona, atau bahkan harus kehilangan kehidupan karena virus ini, bahkan mungkin juga kita. Mari Bapak Ibu Saudara, gunakan masker, dan saya memakai ini sebagai support dukungan untuk kampanye sosialisasi penggunaan masker. Setiap keluar rumah dan berjumpa dengan orang lain, kita setia, kita sungguh-sungguh disiplin menggunakan masker, apalagi ketika kita bicara. Karena seringkali yang saya lihat ketika bicara justru maskernya dibuka, ya tidak ada gunanya. Kita ikut mendukung perjuangan bersama menjaga dan merawat kehidupan. Kita bukan hanya mendukung tenaga medis, tetapi kita bersama-sama ambil bagian dalam karya keselamatan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah hidup ini. Merawat, menjaga kehidupan dari manusia yang dikasihi oleh Allah. Kita pun ikut ambil bagian merawat kehidupan yang adalah anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan memberkati. Selamat merawat kehidupan kita masing-masing dan juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin.